Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu supaya kita siap doa. Amin. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Siapa? Ananda Pratama. Siapa? Gaji. Rani, dua anak ya? Sama? Pangaraja, tiga anak. Kami 4. Ya, kabarnya gimana? Sakit atau ada kendali mobilitas sosial? Silakan. Ya, pakai mic biar kedengaran. Pengertian dari mobilitas sosial adalah naik dengan status sosial dari seseorang. Terima kasih jawabannya. Sudah menjawab bahwa mobilitas sosial adalah naik atau turun dari status sosial. Ya, itu yang kita pelajari. Ya, kalian mengalami mobilitas sosial nggak? Mengalami, betul. Contohnya apa? Masih ingat? Silakan. Contoh mobilitas sosial kemana? Dari SD lalu ke SMP. Jawabannya contoh mobilitas sosial dari SD ke SMP, betul tidak? Betul. Ya, mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama vertikal ke atas, naik atau yang ke bawah. Nah, dari SD ke SMP itu naik atau turun? Naik. Alhamdulillah, katanya kalian masih ingat pengertian dari mobilitas sosial. Mengerjakan pretest. Ya, pretest billing yang sudah kamu lihat di depan ini, kamu kerjakan di handphonenya masing-masing. Silakan handphonenya masing-masing ketik alamatnya untuk pretest, yaitu alamatnya https://2 garing itu garis miring maksudnya, ya disingkat garis miring, terus bit.ly garing pretest 888. Silakan mau nanya. Oh ya, yang nggak bawa HP kasih tahu biar kita bisa bantu. Sebagai informasi, pretest itu adalah untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, hanya itu aja. Ya, 3 menit, tapi kita percepat 1 menit karena waktunya sudah. Silakan. Ya, saya ingatkan ya, pretest adalah untuk hanya mengetahui. Ya, silakan lanjut. Untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, dan pretest ini tidak mengaruh ke nilai kamu, ya, tidak mengaruh ke nilai. Jadi jangan takut salah, tapi kerjakan sebaik-baiknya walaupun tidak mengaruh ke nilai. Ini hanya untuk ingin tahu kalian sudah paham atau belum tentang pelajaran yang kita akan pelajari. Itu aja tujuan kita. Setelah kalian mengerjakan pretest, silakan buat kelompoknya. Alhamdulillah kelompoknya sudah terbuat, ya, terdiri dari 4 atau 5 anak. Kelompoknya sudah terbuat. Langkah berikutnya adalah, ya, perhatikan ke depan yang sudah. Perhatikan ke depan yang sudah. Materi dan tujuan pembelajaran. Materinya kita mempelajari adalah mobilitas sosial, yaitu dengan sub materinya apa tadi yang kita pelajari? Faktor pendorong dan faktor penghambat. Ya, itu yang kita belajar sekarang. Tujuannya apa? Tujuan kita belajar sekarang apa sih tujuannya? Tujuannya adalah siswa mampu menganalisis. Kalian sekarang diajak untuk menganalisis. Ya, manfaat belajar dari materi mobilitas sosial. Yang pertama manfaatnya, kita jadi tahu apa aja itu faktor pendorong, apa aja itu faktor
penghambat. Yang tadinya tidak tahu jadi tak tahu. Itu manfaat yang pertama kita belajar. Apa yang kita pelajari? Kita jadi tahu faktor pendorong, kita jadi tahu faktor penghambat. Dari apa? Nah, kalian pahami dulu. Nah, sekarang kita mengangkat masalah. Ya, karena kita belajar dari PDL, kita angkat masalah satu dari faktor penghambat, yaitu kemiskinan. Ya, untuk mengangkat masalahnya, kalian saksikan videonya tentang kemiskinan. Ya. Yes, memperhatikan. Nenek beserta anak dan cucunya harus tinggal di sebuah gubuk Dengar suaranya ya. Cucu ini sering meminum air selokan karena tidak mampu membeli air bersih. Ya, salah satu apa nih faktor pendorong atau penghambat? Penghambat dari apa? Mobilitas sosial. Kerja. Perhatikan di depan. Rumuslah pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Perhatikan, karena kita mengangkat tema kemiskinan dalam pelajaran kita, kira-kira pertanyaannya tentang kemiskinan dalam mobilitas sosial kira-kira gimana? Kita rumuskan dulu kalimat pertanyaannya. Untuk silakan buat kalimat pertanyaan dengan salah satu ini. Kalau kamu memilih mengapa tentang kemiskinan, ya silakan. Oke, dari kebenaran. Oke, betul sekali. Ya, rumusan pertanyaannya. Mengapa kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial? Itu betul sekali pertanyaannya. Ya. Atau kalian ada pertanyaan lain silahkan. Jadi tugas kalian pertama adalah merumuskan pertanyaan. Mau ikuti pertanyaan yang tadi silahkan. Mau pertanyaan lain silahkan. Waktunya 1 menit. Ditulis di kolom 1. Ya. Ya, kita baca sama-sama. Berdasarkan rumusan pertanyaan yang sudah kamu buat, ya, silahkan kalian mencari informasi di buku paket atau di internet. Ya, sekarang siapin HP-nya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat. Nah, itu langkah keduanya. Sudah merumuskan pertanyaan, sekarang kalian mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat. Silakan boleh cari di buku paket atau dibuka di internetnya. Saya merumuskan pertanyaan. Setelah kalian menjawab atas pertanyaan tersebut, langkah berikutnya adalah kalian berdiskusi. Setelah kalian menemukan informasi dari dan menuliskannya di kolom 2 pertanyaan jawabannya, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, cara kalian berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama untuk merumuskan pertanyaan yang merumuskan jawaban yang paling tepat atas pertanyaan di kolom 1. Jadi tugas kalian adalah sekarang berdiskusi, ngobrol dengan temannya. Gimana kira-kira jawaban saya? Sudah bagus atau belum? Ya, kalau sudah bagus, salin di kolom 3. Kalau belum bagus, baru temannya diperbaiki, hasil perbaikan salin di kolom 3. Itulah tugas kalian yang kayak kita kayak ini. Berdiskusi dengan temannya dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira jawaban saya ini udah betul belum? Kalau belum sempurna, sempurnakan, hasilnya ditaruh di kolom 3. Paham sampai sini langkahnya? Paham? Ya, kalian berdiskusi dengan temannya untuk merumuskan jawaban yang terbaik. Maka tapi kalian diskusi dulu ya, diskusi dulu dengan teman. Kira-kira harus Oke, mantap sekali jawabannya. Sip. Keren sekali jawabannya.
Oke, saya mau lihat yang sudah tujuh tangan, yang sudah. Oke, terima kasih. Kalian semua keren semua, alhamdulillah. Buatnya berupa nilai tambahan. Nanti saya laporkan ke Pak Takir nilainya. Biar Pak Takir tambahin nilai IPS-nya. Ayo, yang ingin maju ke depan. Cowok dulu atau cewek dulu? Satu orang, silakan. Yang ke depan ada reward, nanti ada penghargaan buat yang berani maju ke depan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Yang penting kalian berani aja dulu ke depan. Salah atau betul dulu saat belakangan. Silakan, yang maju. Minimal satu laki-laki, satu perempuan. Siapa dulu? Dua orang. Nanti saya temenin ke depan, tenang aja. Ayo, satu orang harus berani. Ya, silakan. Tuh, lihat tuh, udah tangan. Ya, maju ke depan, silakan. Siapa namanya? Aisyah. Ya, tepuk tangan buat Aisyah karena dia berani ke depan. Ya, inilah contoh anak yang berani, ya. Oke, Aisyah. Sini itu ada sebelah sini. Ya. Pakai mic ya biar kedengaran. Ya, yang lain perhatikan. Nama saya Aisyah, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Terima kasih Aisyah. Tepuk tangan buat Aisyah. Sekarang anak cowok satu saja. Ya. Ilham, tepuk tangan dulu buat Ilham. Sudah tangan di depan. Ya, silakan Ilham. Pertanyaannya belum baca. Mengapa manusia dapat mengalami? Ya, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai, sudah presentasikan. Ya, perhatikan ke depan. Langkah berikutnya. Yang KPD sudah selesai. Nah, kesimpulan. Kita sekarang tarik kesimpulan. Perhatikan ke depan. Faktor mobilitas sosial ada dua. Yang pertama apa? Kita belajar menganalisis. Kalimat pertama, saya baca ya. Teman saya di kelas namanya Gigi, contohnya. Yang tadinya siswa biasa sekali, cuma bedanya tadi pri diganti dengan pos. Ya, tadinya kan pri nih, kamu ganti dengan pos. Ya, kita posnya sekarang. Oke, terima kasih yang sudah. Nah, saya mau nanya yang udah, ya, yang sudah memperhatikan, yang belum lanjut. Soalnya sama nggak dengan pretest? Sama soalnya. Terus mengerjakannya lebih gampang atau lebih gampang? Kita bisa tarik kesimpulan, kenapa lebih gampang? Karena kita sudah belajar. Jadinya ke dalam post test ini, kalau kalian merasa tetap sulit soalnya, tandanya kalian belum berhasil belajarnya. Tapi kalau kalian merasa lebih gampang daripada pretest tadi, tandanya kalian berhasil belajarnya. Ya, kalian bisa merefleksi diri kalian masing-masing. Oh, ini tetap sulit nih soalnya, tandanya kalian belum berhasil belajarnya. Oh, kok jadi gampang soalnya? Padahal soalnya kan sama kan? Sama. Kok jadi gampang? Karena sudah belajar. Ya, proyek ini adalah mengerjakan tugas halaman 83 di buku paket PS. Dikerjakan di buku tulis. Ntar malam kamu kerjain ya. Setelah kalian main, setelah kalian sholat, istirahat, udah main di rumah, baru kerjain PR-nya. Kerjainnya ya, proyeknya. Materi berikutnya adalah yang kita ketemu ada saluran mobilitas sosial. Pengertiannya sudah, faktor pendorong penghambatnya sudah. Materi berikutnya insya Allah tentang saluran mobilitas sosial. Buku paket IPS yang kamu baca nanti halaman 94 sampai 96. Kalian baca dulu di rumah sebelum kita saluran mobilitas sosial. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita baca ini sebelum kita tutup. Barangkali ada yang mau bertanya silakan. Kita tutup dengan doa. Siapa yang ingin pimpin doa silakan. Yang ingin pimpin doa penutup belajar kita silakan. Ingin pimpin doa silakan di tangan.